Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan sebelum kita mulai DCWT sesi pertama ini, gua ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, ini pas banget tanggal 1 Maret pertama kali mulai puasa ya, pembukaan bulan ya. Nah, semoga bulan ini lebih oke ya, at least for now. Market ngepump 6,42% ya, walaupun mungkin nggak kerasa kayak ngepump, lebih kerasa cuma recovery aja ya, karena memang kemarin cukup gila market ya. Untuk BTC sendiri, dia sempat harga terendahnya itu mencapai di angka 78.197. Wah ya, kalau lu tarik dari week terendahnya sampai ke harga running sekarang, itu perbedaan sekitar 8% ya. Well, this is crypto. Ya, crypto memang volatile begitu ya. Buat lo yang mungkin baru masuk di cycle ini, apalagi masuk di masa-masa ini gitu ya, lu kaget mungkin ya. Waduh, kok crypto geraknya gila banget ya. Kalau minus bisa gede banget ya, bisa tiba-tiba. Apalagi lo kalau kebanyakan alts ya. Ya, selamat datang ya. Memang crypto seperti ini. Dan bahkan kalau mau ngomong, sekarang tuh jauh lebih tidak volatile dibandingkan dengan beberapa cycle sebelumnya. Kemarin maupun lebih kerasa lagi kemarin lusa. Pertama kali gue masuk di sekitar 2016 itu jauh lebih volatile ya. Kayak gini deh ya, movement yang kayak sekarang nih. Ini movement kayak begini dari week tertinggi kemarin sampai ke week terendah itu kan minus 28%. Semua udah banyak yang bilang udah hancur. Kita masuk ke apa? Masuk ke bear market, ini sudah tamat katanya ya. Ya balik lagi lah, kalau lagi bearish banyak dukun bearish ya. Kita kasih lihat deh cycle-cycle sebelumnya ya. Cycle sebelumnya ya, movement tuh bisa sampai, movement koreksi itu bisa sampai kayak begini. Ini 50%, 55% bahkan ya. Terus yang kayak gini kecil nih, yang kayak unyu-unyu nih, paling berapa sih bang? 10% paling ya. Oh gitu ya, 10%. Coba kita cek. Waduh, 25%. Jadi gerakan di sini yang terlihat unyu-unyu, yang terlihat kecil ini ya, itu nyaris mirip-mirip dengan sekarang ya, ke harga running sekarang mirip-mirip tuh ya, bahkan lebih kecil ke harga running sekarang. Kalau ke week terendah mendekati lah 27. Nah ya itu ya, orang-orang yang baru masuk di cycle ini nggak tahu bahwa cycle sebelum itu jauh lebih volatile. Dan ujung-ujungnya apa? Apakah karena drop 27%, drop 30% akan masuk ke bear market? Enggak, itu perasaan gitu. Lu pakai perasaan, hati-hati jangan pakai perasaan ya. Kita lihat statistiknya aja seperti apa ya. Dan ya ini udah terlihat gila kan ya. Nih kita lihat lebih gila lagi di cycle 2017 ya. Ini masa-masa gua masuk ke kripto. Lihat koreksi 37%, koreksi 33%. Ini sorry, gua kehapus satu nih di sini ya. Sini koreksi basically 40% ya. Lihat 40, 37, 33, 34, 40, 40 lagi ya. Lalu kebayang berarti kalau dengan mentalitas seperti sekarang ya, bear market. Wah, kita masuk bear market, masuk lagi bear market, masuk lagi bear market. Setiap kali ada minus ya, minusnya lumayan gede, bear market. Ya, susah. Nah, itu kenapa banyak sekali orang yang apa? Beli di pucuk, jual di bottom. Begitu. Kenapa? Wah, hype. Lihat nih, BTC baru saja ngepump berapa persen? 45%. Mantap. Lihat nih, kita akan cepat kaya. Beli di pucuk, jeder turun, udah hancur BTC. Bear market sudah tamat ya. Taunya naik lagi. Terusnya dibanting terus kayak gitu ya. Ini serius ya. Kalau lu pernah tahu ada ini buat yang mungkin baru-baru di kripto nggak tahu nih ceritain dari mana ya. Sering ada yang ngomong ini kan, hodl ya. HODL. Itu sebenarnya nge-hold artinya sama aja ya. Cuman itu awal tuh meme. Meme dari apa? Dulu ada orang yang rage quit lah kasar. Bukan rage quit lah. Dia nge-rage di satu forum. Dia bilang, gila trading di Bitcoin tuh stres. Ya kalau jangka pendek tuh stres. Gue coba scalping, rugi terus. Udahlah, cara terbaik untuk profit di Bitcoin adalah dengan cara hodl. Dia salah tulis, typo gitu. Dan ironisnya apa ya? Memang itu cara yang salah satu cara terbaik. Itu ya, apalagi di masa itu dia lebih jadul lagi daripada 2016. Market lebih gila lagi volatility-nya nih. Wah, lu cek sendiri deh di sini ya. Nih sekali koreksi gini berapa nih ya? Nih koreksi begini minus berapa? 82%. Udah kayak meme coins koreksinya ya. Ya kebayang kan kalau kayak gitu. Nah ya, jadi udah deh ya. Kalau buat lo yang masih newbie terutama ya, kalau bingung gimana caranya, ya lu jangan tebak-tebakan di market. Gitu, jangan tebak-tebakan di market. Isi porto lu banyakin
Bitcoin. Begitu. 60% or 70% ya. Oke. Ya itu mungkin sedikit intermezzo lah begitu ya. Kenapa? Karena kemarin gue ngelihat banyak sekali yang ngerasa wah udah nih hancur bear market ya. Langsung keluar banyak prediksi-prediksi yang wow gitu ya. Udah nih kita kembali 50.000 sebentar lagi ya. Bakal 50K, lihat nih ya. Apalah ngomongnya ya. Percaya nggak percaya BTC akan ke 50.000. Percaya nggak percaya BTC akan ke 20.000. Ya, apa bedanya sama yang di sini sih tebak-tebakannya ya. Wah, BTC akan ke 5.000, akan ke 10.000. Terus aja akan ada banyak tebak-tebakan. Kalau ditanya kenapa harus 50.000? Oh ya karena sekarang bearish. Bearish tuh gimana? Apa ini ya fakta data statistik yang lo punya apa? Kenapa harus ke 50.000? Rata-rata nggak bisa jawab. Begitu. Ya tapi emang that's the nature of market I think. Ya. Orang-orang tuh kalau udah lagi kerasanya bearish ya tinggal ngomongnya bearish mulu. Kalau kerasanya bullish ya ngomong bullish mulu. Gitu. Nah, jangan mau dengerin orang-orang yang cuma kerasa begini, kerasa begitu. Ya, harus bisa tunjukkan apa fakta data statistiknya. Karena kalau tanpa fakta data statistik nggak bisa menunjukkan analisa, itu hanya tebak-tebakan begitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke DXY. Untuk DXY sendiri kita bisa lihat kondisinya itu menguat ya, dan ini yang mungkin membuat beberapa hari kebelakang ini Bitcoin lumayan susah begitu karena gini ya. Korelasinya DXY menguat biasanya akan membuat Bitcoin dan crypto in general lebih susah untuk naik. Lebih sulit, bukan nggak mungkin, lebih sulit. Kenapa sih bang kayak begitu? Kenapa korelasinya seperti itu? Sekarang gue tanya, ini pairnya apa namanya? BTC USD. Ya berarti dia di quote dengan harga USD. Nah sekarang kita anggap supply demand BTC, walaupun nggak mungkin aslinya, tapi kita bikin ini buat contoh aja. Supply demand dia stay the same, tidak ada perubahan sama sekali. Nggak ada yang lebih tertarik, nggak ada penambahan supply. Ya. Berarti kan dia konstan harusnya tuh. Nah, USD-nya melemah. Nah, kira-kira ini harga BTC-nya akan terlihat lebih mahal nggak? Iya dong, karena dia di-quote sama USD kan. Kalau dia di-quote sama Zimbabwe dolar, nah mungkin nggak akan kerasa. Tapi ini kan faktanya USD. Nah, berarti kalau di XY-nya menguat, akan ada korelasi dengan BTC USD. Begitu. Ya. Jadi gini, ada dua hal yang bisa membuat harga Bitcoin atau crypto in general naik. Yang pertama apa? Yang pertama, demand dari crypto itu meningkat. Begitu. Itu membuat harga dia ya otomatis naik. Nah yang kedua bisa juga apa? Bisa juga USD-nya atau mata uang yang dia di quote with itu turun powernya. Itu juga bisa membuat dia lebih mahal. Ya kayak lu lihat sendiri ya. Di 2023 kalau nggak salah ya. Di 2023 di mana masih jauh dari all time high secara BTC USD. Di beberapa negara dengan beberapa currency tertentu BTC sudah new all time high. Kenapa bisa seperti itu? Karena mata uang dia melemah. Nah, itu makanya kenapa korelasinya kalau di XY melemah, itu akan cenderung membantu kripto. Itu korelasinya. Tapi bukan berarti kalau di XY turun, Bitcoin harus naik. Enggak juga, bisa juga kalau demand dia jelek, misalkan lagi ada kasus tertentu. Misalnya kan gini, kita ambil contoh aja ya. Kan kita tahu Bybit baru kena hack nih kemarin ya. Kita anggap BTC dia lagi terjun payung gara-gara si Trump apalah sakit perut atau jatuh dari tangga gitu misalkan. Wah, di XY turun misalkan ya. Nah, BTC harusnya ngepam dong bang. Taunya apa? Ya Bybit kena hack. Ya tetap turun lah. Karena supply dari Bitcoinnya melemah. Orang-orang, bukan supply, tapi demand dari Bitcoin melemah. Nah, gitu. Gua harap lu mengerti. Buat lu yang udah lama di DCWT, udah sering nonton DCWT, udah sering nonton TCI sih ya kemungkinan besar udah tahu ya. Sorry gua ngulang lagi, tapi sekarang makin banyak newbies, makin banyak yang kayaknya belum kebayang apa korelasinya. Nah, gua harap ini gua harap ini udah dapat the point-nya. Begitu kenapa indeks dolar melemah cenderung membuat Bitcoin meningkat atau crypto in general meningkat. Gitu. Sebenarnya bukan cuma crypto, apapun yang di-quote dengan USD. Begitu, ya. Oke, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance sendiri kita bisa lihat di sini kondisinya dia semakin menguat dan sepertinya akan retest ke EMA 20 ya. Balance sheet coba kita cek, kemarin baru keluar katanya ya. Balance sheet ya lanjut lagi turun ya. Oke, berarti masih belum ada QT, masih belum ada QE ya. Kita nggak usah ngomong QE dulu deh. QT-nya masih berlanjut, begitu. Nah, selama ini masih berlanjut QT, jangan kita berharap aneh-aneh seperti 2021, gitu. Udah, kita tunggu aja fakta data statistiknya kalau kita mau altcoin season. Nah, faktanya altcoin season itu minimal dia nggak QT. Tuh, kayak di sini nih.
kan bisa nih altcoin season nih ya. Minimal nggak QT bisa. Tapi kalau lagi QT, udah kita mimpi lah kalau kita pengen altcoin season gitu. Lebih bagus lagi kalau kita QE. Kalau QE bisa lebih mantap lagi altcoin seasonnya. Udah gitu. Jangan percaya sama deklarasi, sama bakar menyannya dukun di market ya, karena udah berapa banyak tuh ya April Maret teriak-teriak 20 juta jadi 2M. Mana minus yang ada kan? Ya kemarin nih ya dari Oktober kita akan kaya bersama di altcoin season katanya ya. Oktober geser ke November, November geser ke Desember, Januari, terus aja geser sampai kiamat ya. Nanti lama-lama bener ya, karena at some point mungkin juga akan QT-nya berhenti dan QE gitu. Tapi konyol kan? Ya konyol. Begitu. Kalau bisa digeser-geser terus aja geser terus. Yang penting kan bayar kelas gitu ya. Oke. Next, kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Standard Chartered nih. Nggak tahu nih Standard Chartered ini mana ya. Bisa dari Inggris, bisa dari US ya. Ya intinya salah satu dari, ya ini bukan salah satu ya, Head of Digital Asset Research mereka di Standard Chartered yang bernama Geoffrey Kendrick. Ya kok namanya Geoffrey kayaknya Inggris kayaknya. I don't know sih ya. Mungkin aja dia ke Amerika juga bisa aja. Pokoknya si Geoffrey Kendrick ini menurut dia ya BTC tetap akan hit 200.000 di tahun ini ya, dan bahkan di tahun-tahun kedepannya bisa sampai 500.000 ya. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak terlalu seneng dengan nggak terlalu seneng dengan wah BTC akan kena harga tertentu gitu. Gue nggak terlalu senang sebenarnya, cuman ya nggak tahu, mungkin dia punya ini sendiri, perhitungan sendiri gitu ya. Kayak dulu gue pernah coba pakai teori Elliott Wave di cycle sebelumnya ya, lalu juga pernah pakai Fibo gitu, tapi ujung-ujungnya nggak pernah ada yang bisa oke nih ketemu nih statistiknya, karena nggak ada statistik. Itu pertama kali kan, setiap cycle pasti berbeda begitu. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau untuk prediksi harga tertentu gue nggak terlalu suka. Tapi ya dia nggak mungkin jadi Head of Digital Asset Research di Standard Chartered kalau dia nggak punya otak kan. Jadi bolehlah kita pertimbangkan aja, siapa tahu ya. Tapi intinya jangan sampai ini jadi target harus 200.000. Jangan ya. Fakta data statistik misalkan menunjukkan ini udah kuartal 4 nih, udah mau masuk kuartal 1, belum 200.000, nggak mau TP, taunya turun terus. Gimana kebayang kalau harganya 199.999 ya, belum 200.000, jangan mau TP, kata si Geoffrey bakal 200. Nah, jangan sampai kayak gitu juga ya. Kita tetap stick sama main sama main data kita, sama main statistik yang kita punya, yaitu kuartal 4. Begitu. Kalau sampai kuartal 4 ternyata nggak sampai 200.000 ya jangan ditunggu-tunggu terus begitu ya. Ya itu makanya kenapa gue nggak terlalu suka dengan target harga tertentu harus sekian gitu. Nggak ada yang bisa harus gitu. Kalau bisa juga jangan tembus naik ke atas kalau misalkan momentumnya terlalu gede begitu. Jadi ya boleh dipertimbangkan, tapi jangan dijadiin patokan lah ini ya, harga-harga tertentu dan siapapun yang ngomong begitu ya. Kalau misalkan ngomong kayak 10 tahun ke depan ada potensi bisa sampai berapa, itu masih make sense. Kenapa? Karena satu cycle misalkan BTC cenderung naik sampai 10x begitu ya. Nah, itu kan bisa pakai data. Tapi kalau di tahun ini harus sekian, take it with a grain of salt gitu ya. Economic calendar untuk hari ini nggak ada apa-apa. Sebenarnya bukan nggak ada apa-apa, tapi nggak ada bintang 2. Nggak ada bintang 3. Ya, maka dari itu hari ini bisa lebih fokus ke TEA aja, dan besok juga ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest pertama di EMA 200 sebagai support. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 87.216 ya. Untuk posisi spot ada di EMA 200, lalu sisanya masih cukup jauh ya, ada di 73.116, 71.676. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 2223 sebagai support ya. Jadi kita sudah punya posisi long yang sedang dalam keadaan profit. Nah, posisi long kita ini sekarang profit 1%-an. Target TP ada di angka 2294,6 ya. Oke, itu untuk setup futuresnya. Untuk setup spotnya, kalau lo udah pasang harusnya udah kena semua sih. Tapi ya anggap lo belum pasang kemarin, takut lu bang ya, kita pasang safety belt dulu, nggak mau dulu DCA. Ya, kalau gua pribadi sih tidak menyarankan itu sebenarnya ya. Tapi ya kalau lo mau seperti itu ya monggo, setiap orang punya SOP-nya masing-masing. DCA-nya bisa di 2233, 2177, dan 2123 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT pada hari ini ya, di DCWT sesi 1. Sebelum kita tutup ya, gue ingatkan lagi untuk para newbies ya, kalau untuk orang-orang yang udah pernah ngerasain lebih dari 1 cycle minimal ya, apalagi kalau udah 3 gitu ya, ya harusnya sih udah nggak terlalu kepikiran macam-macam begitu ya. Ya at least kalau lu mikir ya, karena ada juga yang 3 cycle nggak mikir, ancur-ancurannya tetap bingung gitu, kayak nggak ngeliat pattern gitu ya. Ya ini mungkin buat orang-orang yang masih belum sadar pattern dan belum lama di market alias masih newbie ya. Secara statistik kita di tahun post halving year ya. Post halving year ini ya, dari cycle ke cycle dia terjadi cycle topnya itu di kuartal 4 ya. Kuartal 4 seperti di sini ya, ini kuartal 4. Lihat, kapan? November ya, November 2021. Ini post halving year ya. Lalu kalau kita cek lagi sebelumnya di sini ya. Guys, di kuartal berapa? Kuartal 4 lagi ya, kuartal 4 post halving year. Dan yang di sini juga ya. Berapa? Kuartal 4 lagi, kuartal 4 lagi, kuartal 4 lagi, kuartal 4 lagi, dan itu semua terjadi di post halving year. Setelah itu masuk ke bear market ya. Nah, itu statistik yang terus terjaga sampai 2010. Terus seperti itu ya. Oh bang, tapi kan mungkin aja bang at some point bisa pecah. Bener, gue setuju ya. Makanya sekali lagi kita punya safety belt ya. Kalau sampai amit-amit pecah ya, statistik berarti berapa tahun tuh? 15 tahun ya. Pecah misalkan bang ya, pertama kali pecah. Ya udah, kita punya safety belt di MA50. Begitu. Kalau sampai terjadi 2 kali weekly close di bawah dari MA50, contohnya seperti apa bang? Seperti di sini nih ya. Ini kan jebol nih, jebol. Weekly close 1, weekly close 2, udah itu tamat, tutup posisi lu semua. Begitu ya. Ya kalau gua sih masih dalam keadaan profit. Karena kita udah bareng-bareng dari 2022 ya. Buat lu yang bareng-bareng TCI dari 2022 harusnya juga sama-sama profit, kecuali lu mungkin spekulasi alts-nya terlalu aneh-aneh ya, itu nggak tahu lah, tapi in general harusnya sudah masih profit begitu ya. Nah, tetapi sebelum itu terjadi ya sudah, kita tunggu aja kuartal 4 begitu, karena kalau mau cek di sini ya, di cycle sebelumnya pun sempat ada support jantung nih. Waduh, ini MA50 bakal jebol post halving year. Wah, udah nih BTC bakal lebih awal dropnya ya, akan lebih awal masuk ke bear marketnya ya. Ternyata apa yang terjadi?
fake out, lanjut lagi naik ke atas buat new all time high, and then bear market ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ini tuh statistik yang bikin gue masih merinding ya. Itu terulang berkali-kali dan rapih begitu, selalu di kuartal 4, selalu di post halving year begitu. Jadi ya gue selama ini masih belum pecah statistiknya, ya udah ngapain sih kita pusing-pusing lagi, toh kita udah punya safety belt, kita udah punya plan B-nya kalau sampai tidak sesuai dengan harapan kita. Ya udah, selama itu belum terjadi jangan terlalu banyak dipikirin gitu ya. Karena kalau trading terlalu banyak dipikir, terlalu banyak dirasa, itu ujung-ujungnya nggak akan jelas deh ya. Itu udah terlalu banyak lah yang seperti itu kasusnya ya. Jadi trading itu harus sebisa mungkin kayak robot gitu. Keluar komen tertentu ya udah lakuin, nggak usah dipikir nanti gimana ya kalau misalkan gue lakuin. Enggak, kita udah punya fakta data statistiknya, nggak usah kita lawan lagi. Kalau kita lawan 3 hal itu ya lu lihat sendirilah berapa banyak tuh kemarin dukun-dukun yang melawan statistik kan. Kita udah bahas berkali-kali ini statistik untuk urusan altcoins, statistik untuk urusan corrective movement gitu. Tapi ya orang pada nggak mau tahu gitu, ngerasa mungkin dirinya yang lebih pintar daripada market, bisa ngontrol market ya, mungkin karena merasa kaya gitu ya, atau nggak ngerti lah ya. Tapi ya pada faktanya kalau kita nggak mau mencoba merendahkan hati kita, merendahkan ego kita untuk sadar bahwa market tuh nggak peduli lu mau sekaya apapun ya, lu mau pakai Lambo ada 100, McLaren ada 1000 pun lu nggak bisa nyuruh-nyuruh market mau ngapain gitu loh. Ya apalagi dalam kondisi sekarang, mungkin kalau BTC zaman 2010, 2009 mungkin bisa lah lebih gampang dimanipulasi. Dan setahu gue pun di China dulu mereka sering manipulasi harga Bitcoin, bisa tuh karena dananya belum terlalu gede, market cap belum terlalu gede. Sekarang udah segede gini, susah. BlackRock aja kalau sampai dia mau mencoba untuk menekan harga Bitcoin nggak bisa terus-terusan begitu. So rendahkan ego, apalagi buat lu yang masih belum skala BlackRock, udah rendahkan ego ya. Coba untuk peka terhadap market gitu ya, bereaksi terhadap market, jangan nyuruh-nyuruh market ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.